Faisal, Nuri, Indah. Siapa saja? Diki, Faisal, apa ada masuk? Ada yang sakit, ada yang awal, ada yang sakit, ada yang izin. Waki ada, Faisal, sakit, karena vaksin, bukan ya? Bukan. Asma, Diki, Pulang tadi, Pak. Ulang, Doni, ada Pak, Dwi, Nggak masuk izin, Pak. Ferry Irawan, Hadir. Kirja, Hadir. Terusin, Purnomo, Nggak masuk, Pak. Oke. Solihin, Hadir. Nani, Nur Fatimah, Sarotul Mula, Siti Aisyah, Sahrul Mubarak, Ahmad Junaidi, Winda. Dah. Hari ini kita akan mempelajari satu materi di mana materi itu sangat berkaitan dengan keseharian kalian. Materi kita kali ini melanjutkan materi sebelumnya. Jika sebelumnya kalian sudah membahas tentang masalah adab-adab terpuji, terutama tentang masalah pertaubatan, nah sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang adab berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas. Namun pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang adab berbakti kepada orang tua, sedangkan adab berbakti kepada guru itu akan kita lanjutkan di pertemuan kedua. Seperti itu. Jadi, siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Oke. Hari ini juga kalian akan saya bentuk kelompok. Kalian berhitung 1 sampai 4. Jadi hitungan 1, 2, 3, 4. Nanti diulang lagi satu lagi, gitu ya? Berhitungnya dari Sarul. 1, 2, 3. Oke. Yang hitungan 1 ngumpul dengan 1, yang hitungan 2 ngumpul dengan 2, yang hitungan 3 ngumpul dengan 3, yang hitungan 4 ngumpul dengan hitungan 4. Jadi ada 4 kelompok. Yang di sana 2, di sini 2. Karena hari ini padam, jadi Bapak tidak bisa menampilkan slide pembelajaran kepada kalian. Ada satu hal yang ingin saya mintai pendapat dari kalian. Ketika kalian melihat di pinggir jalan itu ada, terusin mana kelompoknya? Ini, Pak. Ya, ayo di sana. Ya, ngumpul gitu. Ketika kalian agak kesini aja. Satu kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4. Oke, ini ada 4 kelompok. Nanti saya akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai kehidupan orang tua di pinggir jalan atau pemulung dan lain sebagainya. Dan nanti setiap kelompok saya minta untuk memberikan argumen atau pendapatnya kalian mengenai sosok orang tersebut. Gitu ya? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Coba kalian bayangkan, karena saya tidak bisa menampilkan slide, seharusnya ada slide yang harus saya tampilkan karena ini kondisinya lagi padam juga, jadi tidak bisa saya menampilkan slide. Coba kalian berpikir, ilustrasikan di pikiran kalian bagaimana pendapat kalian ketika melihat ibu-ibu pengemis memegang anak di pinggir jalan. Biasanya ini kita temukan sering terjadi di lampu merah. Oke, kira-kira bagaimana pendapat kalian menanggapi hal seperti itu kalau dilihat dari sosok sayangnya orang tua terhadap anak? Gimana kira-kira? Kasihan, Pak. Dari kelompok 1 coba. Karena menurut kalian ketika melihat sosok seperti itu, kasihan, terharu, Dan bangga, Pak, kepada orang tuanya, Pak. coba satu-satu. Coba
Mana menurut kalian? Melihat seperti fenomena seperti melihat seorang ibu-ibu pedagang asongan atau di mana gitu kira-kira? Kasihan. Kemudian bangga juga kasihan. Bangga dan kasihan. Sebelah ini kira-kira kasihan. Selain kasihan, merasa bangga juga. Enggak malu. Malu punya orang tua seperti itu. Enggak, bangga atau ya? Kalau bos ini kira-kira gimana? Bangga melihat sosok seperti itu. Bangga. Oke. Ketika bangga dan kalian merasa terharu melihat pengorbanan orang tua, lantas apa yang harus kalian lakukan? Membantu. Oke, tahan dulu jawaban kalian. Nanti saya kasih kertas, kalian tulis di kertas ini, ya. Di setiap kelompok menjelaskan alasan kenapa kok harus berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa kita harus menghormati orang tua dan apa alasannya? Arti maksudnya? Kenapa kok harus berbakti kepada orang tua dan apa alasannya? Paham ya? Itu yang harus kalian utarakan dalam kertas ini. Kemudian nanti setelah selesai mengutarakan pendapat, silakan kalian nanti baca, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Sumbernya dari mana Pak? Saya bisa boleh internet? Boleh. Boleh buku? Boleh. Silakan kalian ingin mencari jawaban di internet? Boleh. Dimanapun boleh. Pakai HP pun silakan. Kalian memanfaatkan HP-nya untuk mencari jawaban. Kenapa kok kita harus menghormati orang tua dan alasannya apa? Gitu ya? Silakan kalau cari atau sesuai dengan pendapat kalian masing-masing pun boleh. Sesuai dengan pendapat boleh, pakai HP pun boleh. Saya kasih waktu 5 menit, bisa ya? Cukup ya? Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian menuangkannya dalam bentuk tulisan. Kemudian nanti 5 menit setelahnya kita akan berdiskusi. Saya akan melihat bagaimana kalian berdiskusi, mempresentasikan atau mendiskusikan hasil yang sudah kalian tulis ini. Oke, siap ya? Silakan dikerjakan. Mana? Ayo. Ngerti maksudnya? Ya. Ya, kenapa kok ada Alasannya karena orang tua itu biaya uang. ya, pertama karena orang tua sudah mengandung dan melahirkan. Gitu ya. Silakan ada diskusi dengan temannya apa yang mengeluarkan kira-kira. Kenapa harus menghormati orang tua? Karena perintah. Perintah siapa? Perintah Allah dalam Al-Quran. Ya, ini kan mencari alasan kenapa kok kalian itu harus menghormati orang tua. Ya, kita harus menghormati. Ya, paham ya? Paham. Ya. Manfaatkan HP-nya karena kita ini padam dan juga manfaatkan HP-nya.
Sudah. Sudah, Om? Ya. Oke, karena saya kasih kesempatan untuk kelompok depan ini untuk membacakan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Kelompok yang lain menanggapi ya. Silakan. Bagaimana ada berbakti kepada orang tua? Ya. Karena orang tua merupakan orang yang paling berjasa bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kita wajib membalasnya dengan patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Alasannya ada berbagai macam cara yang merupakan adab terhadap orang tua bagi seorang anak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak berkata kasar, tidak menyakiti hati orang tua, dan tidak menggunakan kata atau jik ketika berbicara dengan orang tua. Gitu. Gimana kelompok yang lain? Adakah di sini maksudnya ketidaksesuaian? Tadi dikatakan bagaimana adab berbakti kepada orang tua. Di sini menjawabnya apa tadi? Yang pertama menghormati. Ya. Yang kedua Tidak berkata kasar. tidak berkata kasar. Kemudian Tidak menyakiti hati orang tua. tidak menyakiti hati orang tua. Kemudian Tidak dilarang menggunakan kata atau jik ketika berbicara dengan orang tua. oke. Kenapa kok harus berbuat seperti itu? Karena menurut kelompok ini orang tua itu merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan. Kira-kira kelompok yang lain gimana mengenai pendapat dari kelompok ini? Sepakat? Sepakat? Atau ada yang mau menambahi? Apa? Ayo ditambahi. Saya menambahi ininya Pak. Bukan hanya sekedar berjasa, tapi juga apa? Gitu. Boleh. Gimana? Sudah? Dianggap cukup kelompok ini? Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini ya. Oke, kelompok selanjutnya silakan utarakan pendapat. Bagaimana adab berbakti kepada orang tua? Satu, mendoakan orang tua. Kewajiban seorang anak adalah mendoakan orang tuanya agar diberikan ampunan dan keberkahan umur. Dan yang kedua, bersyukur kepada orang tua karena orang tua telah melahirkan, mendidik dan mengasuhnya semenjak kecil hingga dewasa. Contoh, jangan membentak rendah di hadapan orang tua, mengasihi orang tua, dan berbakti kepada orang tua. Alasan kenapa harus menghormati orang tua: satu, karena perintah Allah dalam Al-Quran; dua, sebagai nilai ibadah; dan ketiga, orang tua adalah bagian dari kita; empat, jasa mereka begitu besar bahkan tidak terhitung; dan yang terakhir, kesempatan berbakti tidak datang dua kali. Oke, gimana? Sependapat? Yakin sependapat? Hah? Kelompok itu lebih banyak ya adab-adab yang harus dilakukan ya, diantaranya hormati, sama sih sebenarnya, cuman lebih melengkapi dari kelompok satu seperti itu. Jadi kelompok 3 mana? Sini. Yuk silakan Mas Ferry, dibaca hasil diskusi kelompoknya. Ada berbakti kepada orang tua. Satu, mematuhi perintah orang tua. Tidak menyusahkan orang tua, merendahkan dengan penuh sayang, dan tidak membantah perintah beliau. Karena ridho Allah tergantung pada kedua orang tua. Alasannya, kita harus menghormati kedua orang tua karena beliau yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Dan berbakti kepada orang tua sudah menjadi hal yang
Sudah seperti itu ya memang ya kepada orang tua ya. Ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana Anda berbakti kepada orang tua dan berikan alasannya? 1. Menjalankan kata-kata orang tua, mematuhi perintah orang tua, memenuhi panggilan orang tua, merendahkan dengan kasih sayang dan tidak menyusahkan kedua orang tua. Karena orang tua adalah mengandung, melahirkan dan merawatnya sejak ada di dalam kandungan. Kita wajib membalasnya dengan patuh dan hormat kepada orang tua. Oke. Dari berbagai macam pendapat, berarti kalian ini sepakat jika sebagai anak kalian harus berbakti kepada orang tua. Sepakat semuanya. Oke. Ketika orang tua di dunia masih hidup, apa yang harus kita lakukan? Berbakti, menghormati, menyayangi mereka, Menyayangi, Membantu pekerjaan. membantu pekerjaan. Apalagi Mengurangi 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 beban orang tua. ya, Kita sampai tersanggup. Kita sanggup tersanggup. orang tua, Gitu ya. Minimal kita tidak berbohong kepada orang tua dan mematuhi apa yang diperintahkan kepada orang tua. Itu kalau orang tua masih hidup. Kemudian bagaimana dengan mendoakan orang tua? Apakah kalian sering mendoakan? Kapan kalian mendoakan? Kelompok 1, saya tanya kelompok 1. Kapan kamu mendoakan orang tua? Setelah sholat. Kelompok 2, setiap waktu apa? Waktu sholat. waktu tidur, Waktu kan banyak. Waktu makan, doa orang tua waktu makan. Apa? Setiap waktu sholat. Hah? Setiap waktu sholat. Kelompok 3, setiap habis sholat. Kelompok selanjutnya selesai sholat juga. Berarti rata-rata mendoakan orang tua setelah sholat. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal? Apa yang harus kita perbuat kepada mereka? mendoakan mereka, Mendoakan agar apa? agar mereka sebaiknya. Nah, bagaimana misal seperti ini? Ini hanya saya minta pendapat dari kalian ketika sudah tadi membaca literatur. Ketika ada orang tuanya meninggal, anaknya rajin mendoakan, namun minusnya anak ini juga sering tengkar dengan saudaranya. Kira-kira bagaimana kalian menanggapi orang seperti itu? Ayo, siapa yang mau berpendapat silakan, bebas. Menanggapi orang tuanya sudah meninggal. Kalau ada kegiatan haul, apa dia selalu sering menghauli orang tua. Setiap Jumat selalu kirimi Fatihahnya, kemudian sering bersedekah orang itu. Kemudian minusnya orang itu cuma satu, yaitu dengan adik dan dengan kakaknya dia tidak akur. Nah, bagaimana kalian menanggapi hal seperti itu? Ayo. Apakah dia sudah dianggap cukup berbakti kepada orang tua? Tidak, karena dia bertengkar dengan adiknya. Tidak ya, menurut kelompok 4 tidak Pak, dia belum gitu ya, belum berbakti sepenuhnya berbakti kepada orang tua karena dia masih bertengkar dengan saudaranya. Loh, lantas bagaimana dengan perlakuan dia ketika sudah bersedekah untuk orang tua, kemudian doa dia untuk orang tua itu bagaimana? Itu sudah lebih dari cukup. Oh, menurut kelompok ini sudah lebih dari cukup. Wes sudah cukup Pak, itu sudah cukup. Karena dia sudah mendoakan, dia sudah bersedekah, meskipun dia sering bertengkar. Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum. Ya, terus gimana? Gimana? Menurut kelompok 1 gimana? Ada yang mengatakan cukup, menurut kelompok 2 mengatakan tidak cukup. Dari kelompok 4, bagaimana menurut kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah mau mendukung dari kelompok 1 atau kelompok 2? Hah? Gimana? Ini gimana Nani? Menurut Nani? Tidak cukup. Menurut kelompok ini belum cukup. Kelompok ini juga gimana? Kurang cukup. Kenapa kok kurang cukup? Coba kasih alasan. Karena orang tua ingin Tidak bertengkar dengan saudara dan lain sebagainya. Oke, bisa saya simpulkan
dari sekian pendapat ini mengatakan dari kelompok 1, dari kelompok 3, dan kelompok 4 mengatakan bahwa perbuatan itu masih belum cukup. Kenapa kok belum cukup? Karena masih belum sepenuhnya berbakti. Berbaktinya masih setengah-setengah. Kenapa buktinya? Meskipun dia mendoakan, tapi dia masih suka bertengkar dengan saudaranya. Seharusnya ketika sudah orang tua tidak ada, sebagai kakak harus mengayomi adiknya. Karena kakak baik perempuan atau laki-laki pengganti orang tua. Kan begitu. Kemudian ketika menjadi adik si adik ini juga tidak boleh melawan atau melawan atau dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kakak ibaratkan pengganti orang tua. Nah, seperti itu. Nah, baru dengan saling menghormati maka orang tua kita akan bahagia. Ditambah lagi mereka rukun dan juga sudah sering mendoakan orang tua. Dengan demikian kita sebagai anak sudah dikatakan anak yang berbakti kepada orang tua. Oke, mungkin ini ya yang bisa Bapak jelaskan pertemuan kita kali ini. Kita akan melanjutkan materi kita minggu depan, yaitu di jam yang sama dengan pembelajaran yang sama tentang masalah adab berbakti kepada guru. Dan nanti Bapak juga akan kasih kalian tugas, di mana tugas itu harus kalian selesaikan dan minggu depan dikumpulkan. Oke, siap? Ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.